cyclist, welcome to Bike Spa TV, channel melainkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys, sepeda gua. Nah guys, high cadence, mungkin sebagian dari kita menganggap kalau high cadence itu merupakan hal yang melelahkan karena heart rate kita bisa tinggi, habis itu kaki agak pegel-pegel. Tapi percayalah teman-teman, dengan kita bisa high cadence membuat kita menjadi cyclist yang lebih efisien lagi dan pastinya lebih kencang. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai keuntungan dan apa saja yang bisa kita terapkan dalam bersepeda dengan high cadence. Oh ya, sebelum kita mulai video kali ini, gue ingetin dulu untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah harus selalu terupdate video terbaru dari Bike Spa TV. Video kita sendiri tayang setiap Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tuned guys. Nah guys, sebelum itu ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Jadi berapa besar gaya yang kita berikan kepada sekali kayuhan itu disebut torsi, sedangkan seberapa cepat putaran atau kayuhan itu disebut dengan cadence. Tentu saja pas kita goes dengan medan yang berbeda, kita melakukan cadence yang berbeda. Misalnya kalau kita menghadapi tanjakan, tentu saja kayuhan kita mungkin pelan tetapi torsinya yang besar. Sedangkan kalau kita melewati jalan yang rata dan sedikit turunan, mungkin dengan cadence yang cepat itu lebih membantu. Nah, berapa sih yang disebut dengan high cadence? Jadi kalau teman-teman yang mempunyai komputer sepeda mungkin gampang untuk mengukurnya. Jadi yang dikatakan high cadence itu putaran kaki kita itu di atas 100 rpm teman-teman. Sedangkan yang disebut dengan low cadence itu di bawah 80 rpm. Nah, apa sih RPM itu? RPM adalah revolution per menit. Jadi berapa banyak putaran yang kita lakukan selama per menitnya. Nah, gimana sih teman-teman menjadi cyclist yang cepat? Dengan cara teman-teman bisa mengatur antara high cadence dengan low cadence. Dengan demikian teman-teman bisa menjadi cyclist yang lebih terampil dan efisien lagi. Nah guys, dengan kita bersepeda dengan high cadence membuat kita mencegah kelelahan otot kaki kita. Apalagi kalau medannya rolling bersepedanya, kita harus lebih mengandalkan ke kekuatan sistem aerobik kita. Memang mungkin heart rate agak tinggi teman-teman, jadi teman-teman harus bisa memaintain antara high cadence-nya dengan low cadence-nya. Jadi kalau misalnya di peloton itu ada perubahan kecepatan, teman-teman harus bisa menyesuaikannya, dan kapan harus low cadence dan kapan harus high cadence. Jadi dominan high cadence itu lebih baik untuk mencegah kelelahan otot kaki kita. Itu salah satu tips yang bisa teman-teman lakukan, apalagi kalau teman-teman mau long ride teman-teman. Nah guys, dengan kita bersepeda high cadence, kita itu bisa lebih gampang untuk menyesuaikan kecepatan. Misalnya ada perubahan kecepatan di peloton, kita bisa aja langsung tiba-tiba sprint dan mengikuti kecepatannya. Sedangkan kalau kita bersepeda dengan low cadence, mungkin lebih nyaman terhadap putarannya. Tapi kalau misalnya ada perubahan kecepatan, lama-kelamaan tumpuan power kita lebih banyak ke otot kaki. Dengan demikian, kalau itu dilakukan terus-menerus, maka otot kaki kita akan gampang fatigue. Nah, lama-kelamaan akan menjadi kram. Nah, oleh karena itu, hal tersebut yang harus kita hindarkan, apalagi kalau teman-teman suka yang namanya long ride. Jadi dengan kita memaintain cadence dan bisa high cadence dengan low cadence, itu membuat kita bisa lebih efisien lagi teman-teman. Nah guys, ketika menghadapi tanjakan yang curam, pastinya kita membutuhkan torsi yang besar dengan cadence yang rendah. Nah, oleh karena itu penting sekali ketika kita awal-awal nanjak itu memaintain kaki dengan menggunakan high cadence teman-teman. Jadi tipsnya kalau teman-teman mau nanjak dengan climbing yang ada yang curam-curam, jadi kita harus tahu dan kita harus memaintain kaki dengan cara dengan high cadence. Dengan demikian, ketika teman-teman menghadapi tanjakan yang curam, teman-teman memiliki otot kaki yang lebih baik untuk bisa menghadapi tanjakan tersebut teman-teman. Nah guys, di track memiliki putaran kaki yang cepat sangatlah penting karena mereka terbiasa sprinting dengan mengandalkan putaran kaki karena hanya memiliki single chainring.
Nah, hal ini bisa teman-teman terapkan juga di sepeda road bike. Jadi sebelum teman-teman sprint, teman-teman bisa menaikkan cadence teman-teman, jadi memiliki akselerasi yang lebih cepat sebelum teman-teman memberatkan gear untuk menambah lagi kecepatan. Dan hal ini biasanya dilakukan oleh pro cyclist ketika lagi sprint juga menuju finish line. Nah guys, gimana sih cara kita meningkatkan high cadence ini? Sebenarnya caranya simple aja, teman-teman harus membiasakan diri dengan high cadence. Jadi teman-teman bisa memasukkan latihan ini di latihan rutin teman-teman. Misalnya ada sejam teman-teman latihan untuk goes, jadi teman-teman bisa untuk mencoba dulu high cadence senyamannya dulu aja. Teman-teman lihat di komputer sepeda berapa, dari situ teman-teman bisa menambahkan 5-10 RPM. Jadi teman-teman agak kencengin sedikit. Nah, seperti ini. Memang awal-awal mungkin akan berasa pegel dan capek, tapi itu harus dibiasakan. Dan mungkin heart rate agak sedikit tinggi, tapi nggak apa-apa, dibiasakan saja dulu. Setelah itu kalau teman-teman sudah mulai terbiasa, jadi teman-teman bisa memasukkan sedikit interval dengan menambahkan cadence-nya mungkin sekitar 120 atau 110 selama 30 sampai 40 detik. Jadi bisa memasukkan itu. Oke guys, itu dia tadi beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan mengenai high cadence ini. Jadi pada intinya dengan kita bisa memiliki kemampuan untuk high cadence ini membuat kita menjadi cyclist yang efisien lagi teman-teman. So mungkin segitu dulu video kali ini. Kalau teman-teman punya komen atau tips tambahan, silahkan tulis komen teman-teman di bawah. Kalau teman-teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, boleh juga tulis ide teman, siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. Dan ngomongin kembali, cek video kita yang lain, karena banyak hal yang kita bagikan di sana. Oke guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain, biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi. So, see you guys!